memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Aku
Puji akan nama Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Jemaat-jemaat sahabat pagi yang luar biasa. Pagi hari ini mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang hari lepas hari tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari kita mau menyembah, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Jesus, terima kasih Tuhan. Shikiralaya rata kaharata shikiri tikiralaya ramasu kirapata kaya rata shikiri didi. Ya Yesus Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ya Yesus, benar Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, ku kagum hormat akan Engkau, ku
Yesus Tuhan, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan. Segala hormat bagimu, segala pengagungan bagimu saja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kirala rata kasih kiriti kirala rata syukuri dede. Kira pata kaya ralata syukuri dede. Cekete kirala rata kaya ramaya syukuri dede. Kika hata kaya rala para paya syukuri dede. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk atas segala yang sudah Kau lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan Kau berikan kami lebih daripada yang kami bayangkan. Kau berikan kami lebih dari apa yang pernah kami pikirkan Bapa. Bapa, kalau pagi ini kami bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan. Kami bisa punya waktu lagi, satu hari lagi untuk melayani Engkau Tuhan. Satu hari lagi untuk memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami selalu akan mengingatkan hati kami, mengingatkan diri kami Tuhan, untuk selalu melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa Tuhan, sungguh berdoa untuk warga sahabat GBI Lamptera Tuhan, yang mungkin masih lemah tubuhnya, masih sakit Tuhan. Mujizat kesembuhan masih ada sampai pagi hari ini Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, Kau tidak pernah memandang orang, Kau tidak pernah memandang masa lalunya. Kau selalu sembuhkan kami dengan belas kasihan-Mu Tuhan, dengan anugerah-Mu Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila mujizat kesembuhan hadir dalam kehidupan semua keluarga sahabat GBI Lamptera yang sakit, yang lemah tubuhnya. Bapak, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga besar sahabat GBI Lamptera yang hari ini mungkin membutuhkan mujizat Tuhan. Tangan-Mu terulur untuk selalu memberikan mujizat-Mu ya Tuhan. Buat kami semuanya Tuhan bisa melihat kasih kesetiaan-Mu Tuhan. Bapak, ajari kami untuk terus bersyukur dan berharap. Ajari kami untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sahabat GBI Lamptera yang terbelenggu dan terikat Tuhan. Kau bebaskan, Kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kalau kami bisa sharing dalam keadaan sehat di hari Sabtu pagi yang luar biasa indah. Kami tahu hari ini adalah hari yang luar biasa, spesial Kau siapkan untuk kami menyiapkan tubuh, jiwa, dan roh kami untuk besok bisa hadir ibadah Bapa. Kami tahu semua sudah Kau sediakan, itu yang terbaik buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang tahu dan sadar bahwa kita disiapkan Tuhan untuk terus memuji dan menyembah Dia, bersyukur untuk terus diberkati, disembuhkan, dan dicintai, katakan dengan iman. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi di program Selamat Pagi Sahabat. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berbahagia, kumpul sama keluarga. Dan kita tahu hari ini kita tidak hanya bersaat teduh, tidak hanya melihat YouTube channel, tapi kita ada di Komsel Udara, saudara. Walaupun tidak di satu lokasi yang sama, tapi kita bisa sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, bisa saling mendeklarasikan sesuatu, sehingga kita bisa saling support satu dengan yang lain. Nah, hari ini izinkan saya sharing dengan tema keintiman dengan Roh Kudus, dan biarlah pagi ini bagi kita yang selalu diingatkan untuk selalu punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, maka berbahagialah karena masa depan Anda dan saya ada di tangan Dia. Dan kita sama-sama tahu bahwa dalam program Selamat Pagi Sahabat kita bisa sama-sama saling mendoakan, bisa sama-sama saling sharing. Anda juga bisa mengirimkan kesaksian Anda baik di kolom komen, ataupun Anda ingin punya video rekaman atau apapun yang Anda ingin kirim ke hotline GBI Lampert Tengah Raya, itu bisa sama-sama berguna tuh saudara untuk menguatkan satu dengan yang lain. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama buka di 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 10 saudara. 2 Raja-Raja yang keempat ayat 8 sampai 10 dikatakan, pada suatu hari
Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Ayat 10 dikatakan, "Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Saudara, perempuan Sunem ini membuat sebuah kamar atas yang kecil untuk Nabi Elisa. Ia nggak pernah menduga bahwa kamar atas itu kelak akan dipakai oleh Nabi Elisa untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang diperlukan oleh perempuan Sunem ini. Dia nggak pernah menduga, saudara, nggak pernah menduga. Justru kamar atas itu kelak akhirnya dalam masa mendatang, future, kelak akan dipakai oleh Nabi Elisa untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang diperlukan oleh perempuan Sunem ini. Kalau Anda baca, saudara, ada 3 jenis mujizat yang terjadi di kamar atas. Yang pertama, perempuan Sunem ini menerima nubuat dari Nabi Elisa bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki, saudara. Wah, saya tidak bisa bayangkan senangnya kayak apa. Saya masih ingat waktu kami menikah, saudara, sampai 5 tahun tidak punya keturunan. 3 kali keguguran. Waktu diberitahu ada janin yang kuat hidup, dan hanya satu anak saya, saudara, yang bisa hidup. Dan itu laki-laki pura. Wah, senang sekali, saudara. Saya bisa bayangkan waktu perempuan Sunem ini menerima nubuat dari Nabi Elisa bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Itu kami juga alami, saudara. Sebelum anak kami lahir laki-laki, kami menerima nubuat juga dari hamba Tuhan. Saya nggak bisa bayangkan bagaimana bahagianya saat menerima nubuat dari Nabi Elisa bahwa dalam rahimnya akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Yang kedua yang saya catat, mujizat yang terjadi di kamar atas adalah anak laki-lakinya yang sudah mati. Bayangkan, sudah dia itu punya anak laki-laki, mati, dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Nabi yang menubuati dia kalau dia punya anak laki-laki. Hebat kan? Itu loh, kalau yang dari Tuhan itu ya namanya berkat tuh ya jadi daging, saudara. Nggak ada berkat nggak jadi, berkat batal, nggak ada ceritanya. Kalau memang ada berkat, sampai ada apa-apa di tengah jalan, dituntaskan, saudara. Anak laki-lakinya yang sudah mati dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Dan yang ketiga saya catat, mujizat yang terjadi di kamar atas. Perempuan Sunem menerima nubuat dan nasihat dari Nabi Elisa agar dia harus menyingkir keluar dari Samaria untuk menghindari masa kelaparan besar. Loh, mau ada bencana lo dikandani. Mau ada bencana lo rambu-rambunya dikasih tahu. Mau ada sesuatu yang bakal terjadi besar yang akan menimbulkan kesengsaraan lo diberitahu, saudara. Hebat kan? Itulah kenapa perempuan Sunem ini menyediakan empat perabotan di kamar atas yang kalau saya pelajari, saya gumuli gitu ya.
4 perabotan di kamar atas ini melambangkan 4 faktor keintiman dan mujizat kuasa Roh Kudus, saudara. Firman Tuhan berkata, 4 perabot itu apa, saudara? Mari kita baca. Sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil, saudara. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa sih artinya sebuah tempat tidur? Tempat tidur ini bicara mengenai apa sih, saudara? Tempat tidur ini berbicara tentang intimacy and rest, keintiman, dan berbicara tentang istirahat, saudara, peristirahatan. Anda dan saya punya hubungan dengan Roh Kudus ketika Anda dan saya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Anda dan saya akan punya keintiman dengan Roh Kudus ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Roh Kudus, saudara. Saudara, Anda harus mengerti perbedaan antara keintiman dan hubungan. Keintiman dan hubungan itu 2 hal yang berbeda. Pasangan suami istri punya hubungan yang sah secara hukum, secara legal, tertulis di catatan sipil, di gereja, di manapun tercatat sah hubungan secara hukum. Tapi pasangan suami istri harus membangun keintiman pribadi untuk kebahagiaan rumah tangga mereka, saudara. Pasangan suami istri itu bisa saja tinggal dalam sebuah rumah yang sama, dalam kamar yang sama, satu ranjang pula, satu tempat tidur pula bisa sama, bisa. Tapi mereka belum tentu punya keintiman secara pribadi. Karena keintiman itu tidak ditentukan, bukan ditentukan oleh kedekatan jarak tempat tidur. Enggak. Nah, itulah kenapa keintiman itu butuh yang namanya proses waktu. Yang paham katakan, saya paham, Pak. Butuh time, butuh proses waktu. Orang membangun kedekatan itu butuh waktu. Lalu waktu aja nggak ada kok minta dekat. Ya mana bisa, waktu aja nggak pernah ada kok. Dari pagi sampai malam kerja sendiri-sendiri. Sudah malam diajak ngomong capek. Besok paginya mau ngomong lagi, sudah punya masalah baru desokan harinya. Terus bertahun-tahun hidup bersama satu kamar, satu ranjang, bertahun-tahun nggak ada kedekatan. Bisa nggak, saudara? Sangat bisa. Kalau nggak ada proses waktu, nggak akan ada keintiman. Di mana seorang suami istri itu harus saling berbicara. Talk. Nggak cuman butuh time, tapi juga butuh talk. Nggak cuman butuh proses waktu, tapi juga butuh bicara, saling berbicara. Bukan berbicara satu arah, tapi berbicara 2 arah, saudara. Sang satu bicara, satu mendengarkan. Yang saat gantian lagi, dibalik gantian yang satu berbicara, satu juga mendengarkan. Mengungkapkan pikirannya, mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Maka Anda akan menimbulkan saling ada rasa percaya, trust, saling mempercayai. Itulah kenapa harus ada 3 unsur kalau kita berbicara mengenai tempat tidur, saudara. Berbicara mengenai dalam kamar ada tempat tidur, pasti harus ada time, harus ada talk, dan harus ada trust, saudara.
Kalau Anda dan saya ingin punya keintiman dengan Roh Kudus, Anda akan mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa. Nggak ada khawatirnya yang bagaimana. Anda punya pikiran dan sedikit khawatir gitu ya. Kalau Anda punya hubungan yang dekat aja, intim aja, tiba-tiba kekhawatiran itu hilang. Saudara. Anda akan mendapatkan damai sejahtera. Anda akan punya damai sejahtera. Dan kalau kita punya damai sejahtera, Anda semakin lama semakin teras kok sama Roh Kudus. Anda akan semakin intim dengan Roh Kudus. Kalau Anda semakin intim dengan Roh Kudus, semakin besar lagi damai sejahtera Anda. Itulah kenapa damai sejahtera ini berkuasa untuk mengatasi ketakutan, mengatasi kebencian, mengatasi ketamakan kita, ego kita, mengatasi kemarahan kita, keserakahan kita. Itu bisa diatasi dengan damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu bisa diatasi karena kita punya keintiman dengan Roh Kudus. Di mana ada damai sejahtera Allah. Perhatikan baik-baik. Di mana ada damai sejahtera Allah, di sana ada kuasa Allah bekerja untuk melakukan mukjizat dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan yes. Yang mau ketik di live chat, saya mau. Ayo ketik di live chat, saya mau. Amin saudara. Itulah kenapa keintiman dengan Roh Kudus terjadi di balik pintu tertutup. Anda buka sendiri ayatnya nanti di rumah. Matius 6 ayat 6. Keintiman dengan Roh Kudus terjadi di balik pintu tertutup. Keintiman dengan Roh Kudus butuh fokus dan konsentrasi. Itulah kenapa keintiman dengan Roh Kudus itu menghasilkan kuasa, saudara. Anda nggak mungkin punya mukjizat yang bagaimana terjadi dalam hidup Anda dan saya. Nggak mungkin Anda punya kuasa Roh Kudus yang luar biasa bisa terjadi dalam kehidupan Anda sekeluarga, saudara. Menghasilkan terobosan, mukjizat tanpa keintiman dengan Roh Kudus. Makanya simpel, Anda bisa ngaku-ngaku pelayanan, Anda bisa ngaku-ngaku berdoa tiap hari, Anda bisa ngaku-ngaku tiap hari baca Alkitab, tapi kalau tidak ada perubahan dalam hidup Anda dan hidup saya, Anda harus sama-sama kita duduk diam dan renungkan. Jangan-jangan kita belum intim dengan Roh Kudus. Karena kalau Anda intim dengan Roh Kudus, saudara, pasti akan menghasilkan kuasa untuk melakukan mukjizat dan terobosan. Amin, saudara. Bulan Desember ini, selagi kita prepare perayaan Natal, minta sama Tuhan. Aku nggak mau punya hubungan dengan Roh Kudus seperti tahun-tahun yang lalu. Aku nggak mau punya hubungan dengan Roh Kudus seperti hari-hari dan bulan-bulan yang lalu. Di Natal yang mengubahkan 2024 ini ya Tuhan, ajari aku untuk semakin intim dengan Roh Kudus. Saudara, kalau Anda punya keintiman dengan Roh Kudus, saya akan terus mengingatkan Anda sehingga jendela kehidupan Anda dan saya lewat telinga, lewat mata ini terbuka, saudara. Semakin Anda punya keintiman dengan Roh Kudus, menghasilkan kuasa untuk melakukan mukjizat dan terobosan. Terobosan apa, Pak? Saya mengalami yang namanya banyak hal terobosan keuangan dan pembebasan hutang, saudara. Dan itu memang tercatat di 2 Raja-Raja 4 ayat yang keempat, saudara. Anda akan mengalami terobosan keuangan dan pembebasan utang. Karena ayatnya ada di 2 Raja-Raja 4 ayat 4. Yang kedua, Anda dan saya akan mengalami mukjizat kebangkitan dari kematian. 2
2 Raja-Raja 4 ayat 33. Kalau cuman hidup di dunia saja, semua orang bisa, saudara. Iya kan? Lah apa bedanya kita dengan semua orang? Hidup di dunia bisa, saudara. Karena seperti uap yang ngembun begitu saja. Anda bisa bayangkan ya bagaimana uap mengembun. Di rumah saya ini kan lagi mendung gitu kan. Maka kami pakai AC itu kaca itu ngembun. Nah, supaya bisa menciptakan embun, gampangnya gini. Anda kasih cermin, terus Anda menguap atau bahasa Jawanya ngabab. Mengabab itu bahasa Indonesianya apa coba? Menguap ya? Kayak gini. Di cermin. Nanti kan langsung ngembun kan. Sebentar saja hilang. Itu hidup. Anda mau hebat, legenda top TOP BGT SKL top sekali, koyo abab, hilang, nothing, nggak ada apa-apanya. Anda kan dilupakan, mati dikubur apa dibakar semua lah, hilang, bes. Anda nggak akan ngalami mujizat kebangkitan dari kematian. Dan yang bisa ngalami mujizat dari kebangkitan dari kematian adalah kalau Anda menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang setuju katakan yes. Yang kedua apa saudara? Meja. Perempuan Sunem menaruh di kamar atas sebuah meja. Meja berbicara tentang terobosan. Bicara tentang mujizat. Bicara tentang berkat kekal. Bukan berkat sekali-kali. Bukan berkat kekal saudara. Mari kita buka di Mazmur 23. Ayat 5 dan 6, saudara. Dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada bayangan ya? Ini lawan KB yang benci sama Anda. Di hadapan lawan, Anda dijamu oleh Tuhan Anda. Ini tak sediakan makanan. Panas tak saudara lawannya? Panas. Lawan Anda akan iri, jengkel, gergeten, segala macam. Anda disuguhi makanan, saudara. Dikatakan apa di Mazmur? Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Saudara, hebat kan? Yang keenam dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Perhatikan baik-baik. Seumur hidupku. Bukan cuma sebulan 2 bulan, bukan cuma sekitar tahun 2024 sampai tahun 2025 saja, bukan saudara, bukan. Tapi katakan sama-sama yang keras, tulis di live chat atau di kolom komen, seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Top kan? Enak kan saudara? Waktu saya merenung ya, hebat ya. Remanya, hikmatnya itu membuat Anda bisa menyelami betapa luas dan dalamnya kasih Tuhan, saudara. Kalau Anda dan saya punya keintiman dengan Roh Kudus, kursi pelayanan Anda akan dilengkapi oleh meja di mana telah disediakan hidangan oleh Tuhan di hadapan lawan Anda. Nah, makanya kita mulai belajar nih. Tadi kita bicara tempat tidur. Kita sudah bicara meja. Lalu kita akan bicara mengenai sebuah kursi, saudara. Kursi itu apa? Kursi itu bicara tentang jawatan pelayanan pribadi Anda dan saya. Karena kita ini kan panggilannya beda-beda, ya kan? Nggak ada orang nggak dipanggil itu nggak mungkin. Panggilannya pasti beda-beda. Kalau Anda pengen cuman parkir, itu nggak mungkin. Saya nggak ada talenta apapun, Pak. Sampai mati saya jadi jemaat terus. Nggak mungkin, pasti nggak mungkin. Karena Anda akan diajar Tuhan untuk punya iman yang lebih dan lebih terpanggil sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa kita pasti untuk melayani Tuhan sesuai kehendaknya, maka Anda harus paham.
Sebuah kursi itu bicara tentang jawatan pelayanan pribadi Anda dan saya. Keintiman dengan Roh Kudus, saudara, itu menyebabkan Anda dan saya punya kerinduan melayani Tuhan, saudara, dan punya kerinduan menolong orang lain. Hidangan harus disiapkan. Kalau Anda hanya untuk saya, akhirnya Anda akan menimbun lemak kayak saya, ya kan? Saya nggak bicara mengenai body shaming, tapi saya memberikan sebuah gambaran bahwa kalau Anda sudah disediakan hidangan itu, pasti Anda akan punya kerinduan melayani Tuhan. Anda pasti punya kerinduan untuk nolong orang lain. Mari kita baca di Matius 23 ayat 11, saudara. Tuhan Yesus berkata, siapa mau menjadi terbesar di antara kamu, dikatakan apa? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayanan mendahului mujizat dan kebesaran. Wah, ini keren. Ketik left chat. Tanamkan dalam hati Anda dan saya. Katakan sama-sama. Pelayanan mendahului mujizat dan kebesaran. Saudara, Tuhan membuka kandungan Sarah setelah Abraham berdoa untuk Abimelek. Benar nggak? Anda cek di rumah Kejadian 20 ayat 17 sampai 18, Kejadian 21 ayat 1 sampai 2. Tuhan membuka kandungan Sarah setelah Abraham berdoa untuk Abimelek. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Baca di rumah nanti Ayub 42 ayat 10. Tuhan melakukan berbagai mujizat yang diperlukan perempuan Sunem setelah ia menyediakan makanan dan kamar atas bagi Nabi Elisa. Please, tolong pahami, cerna baik-baik di hari Sabtu yang indah ini. Marilah kita sama-sama pahami, pelayanan mendahului mujizat dan kebesaran. Saya tidak pernah khawatir orang pindah-pindah gereja. Selama Anda di satu gereja tidak berkembang, please pindahlah dengan segera. Tapi saya khawatir di semua gereja yang Anda kunjungi, satu pun tidak ada menjadi tempat pelayanan Anda. Anda tidak akan terima mujizat dan kebesaran apapun, saudara. Saat Anda diarahkan oleh gembala Anda, pemimpin komsel, teman-teman pelayanan, ayo ngelayani. Wah, enggak wis, enggak ada waktu. Wah, enggak wis, belum saatnya. Enggak wis, bukan panggilannya. Aku repot, tokoku akeh. Bahkan bakmi Gajah Mada aja sudah dibeli sama perusahaan lain kok, saudara. Sudah dibeli sama perusahaan jarum kok. Lah, apa kita tuh sudah serepot yang punya bakmi Gajah Mada, saudara? Ini cuma contoh. Saya ingin pagi Sabtu yang indah ini, sama-sama kita mikir, pelayanan itu adalah sebuah kehormatan buat Anda dan saya. Amin. Pelayanan itu bukan beban, saudara. Pelayanan itu sebuah kehormatan besar buat Anda dan saya. Yang terakhir, perempuan Sunem menyediakan sebuah tempat tidur, sebuah meja,
sebuah kursi, dan sebuah kandil. Kandil itu lambang dari pelita, saudara. Kandil itu pelita. Kandil itu berbicara tentang hikmat dan pengertian. Mari kita baca Mazmur 119 ayat 130. Dikatakan, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ya, saya merasa diri saya bodoh sih, saudara. Makanya saya selalu butuh Tuhan. Saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan Mazmur berkata, bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau Anda sudah dibukakan, maka akan menjadi open-minded, terbuka pikiran kita. Kalau Anda dan saya membangun keintiman dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyingkapkan hikmat dan pengertian kepada Anda dan saya. Roh Kudus akan menyatakan rahasia berkat yang disediakan Allah bagi Anda dan saya. 1 Korintus 2 ayat 9-10 ngomong apa? 1 Korintus 2 ayat 9-10 ngomong apa? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Perhatikan saudara, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau Anda hanya menikmati berkat yang sudah banyak dinikmati oleh mata-mata yang lain dan mata Anda, itu berkat biasa, saudara. Apa spesialnya? Biasa. Apa yang sudah pernah dengar, aku pernah dengar ada orang menikmati berkatku, itu biasa. Berarti nggak cuma kita, kan semua juga menikmati, saudara. Keluarga kita sudah menikmati berbagai macam keturunan dari engkong, ayah kita, itu nggak ada yang spesial. Dalam hati kita cuma berarti aku pengen kedapatan itu biasa. Tapi semua yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10 dikatakan apa? Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh rohnya besar, yaitu Roh Kudusnya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Pagi ini, please, kalau Anda mau tetap bangun hubungan dengan Tuhan, berusahalah curhat kepada Tuhan, pada Roh Kudus. Ya tapi saya nggak mantep, Pak. Nggak kelihatan, Pak, Roh Kudusnya, Pak. Saya pengen tetap curhat sama teman. Oh, tetap aja nggak apa-apa. Tetaplah curhat sama teman, ke teman-teman yang lain. Meskipun kalian sama-sama stres, nggak apa-apa, curhat aja. Kenapa? Karena walaupun nggak dapat solusi, minimal setidak-tidaknya teman Anda jadi punya masalah baru, yaitu masalah Anda, saudara. Ora apa-apa. Jadi curhatlah kepada teman Anda, nggak apa-apa. Minimal sama-sama nggak ada solusi, kan pada stres bareng. Tapi minimal teman-teman Anda itu nambah masalah baru satu, yaitu masalah Anda yang Anda ceritakan. Nggak apa-apa. Kalau saya pray, kalau saya ngapain cerita sama manusia, ngalor ngidul ngetanengan, wih aku tuh punya masalah, oi halo, aku punya masalah, oi tolongi, woi, nggak ada yang gubris. Meneng apa? Yo, aku turut mendoakan yo, I support you, yes baby, katanya. Apa nih disupport, saudara?
Ya minimal dia terbeban lah, ya kan, mendengarkan masalah saya. Kan catatannya nambah. Oh, kumpulan kita yang namanya Gustaf ada masalah ternyata. Cuma nambah catatan aja. Solusi ora ono, saudara. Pagi ini saya ingin Anda dan saya tidak melakukan yang wow, yang hebat-hebat, enggak. Jadilah seperti perempuan Sunam, membuat sebuah kamar atas yang kecil, bukan besar, untuk Nabi Elisa. Lakukan langkah kecil untuk Tuhan, untuk melayani Dia. Dan Anda tidak akan pernah menduga bahwa apa yang Anda lakukan itu kelak dipakai untuk melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat yang diperlukan dalam hidup Anda dan saya. Satu pujian buat kita. Pagi ini, saat Anda mendengarkan Selamat Pagi Sahabat pagi ini, dalam hatimu, mata hatimu tercelik, saudara. Ada perasaan yang masuk ke dalam itu sampai sesek. Tuhan, kenapa aku merasa diriku itu sombong? Aku merasa aku mengabaikan banyak panggilan-Mu dan apa yang Kau ingatkan dalam hatiku. Kenapa Tuhan pagi ini aku merasa sampai nafasku sesek, sampai tertekan ke dalam. Aku sadar Tuhan, yang kulakukan itu tidak banyak berguna. Pagi ini aku dicelikkan mata hatiku. Pagi ini aku dibukakan mata rohaniku. Aku sadar banyak sahabatku, teman-temanku di gereja ngomong, ayo melayani. Aku malah ketawa dalam hati. Emang dapat apa pelayanan? Ayo kita bersaat teduh, baca Alkitab. Pemimpin komselku WA aku tiap hari. Tapi aku dalam hati ketawa. Emangnya hidupmu sampai jauh mana sih? Baca Alkitab tiap hari. Aku menghina banyak orang. Bahkan aku menghina pelayan Tuhan. Pagi ini kalau mata hatimu dicelikkan,
Jangan perbesar ketersinggunganmu, saudara. Kalau engkau tersinggung dengan apa yang Anda terima pagi hari ini, something happen with you. Harusnya kita bukan tersinggung, tapi kita harus berkaca. Kenapa harus mesti berkaca, Pak? Karena Tuhan mau selamatkan Anda dari sesuatu badai yang sangat besar. Tuhan mau selamatkan Anda untuk jurang yang sangat dalam. Kalau pagi ini Anda klik YouTube ini, dan saat Anda mendengarkan hatimu sakit, Anda tersinggung, hati-hati. Jangan-jangan Tuhan sayang sama Anda untuk menyelamatkan Anda. Kembali ke jalan Dia, bukan untuk memperbesar egois kita, saudara. Memperbesar ketamakan kita. Bukan. Anda sungguh dicintai. Taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku sungguh dicintai oleh Tuhanku. Begini, doa saya selalu menyertai untuk Anda terus bangun hubungan dengan Roh Kudus. Datangi gembala Anda, datangi hamba Tuhan di gerejamu. Datangi temanmu yang bisa dipercaya, yang punya kerohanian lebih tinggi daripada engkau. Punya kedewasaan lebih tinggi daripada engkau. Punya teman yang lebih dewasa rohaninya dibanding engkau. Katakan, aku mau cerita sesuatu. Pagi ini aku mau kau ajari aku supaya bisa lebih dekat dengan Roh Kudus. Saudara, tidak ada satu orang pun yang tahu tentang masa depan. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau sampai Tuhan untuk ingatkan Anda dan saya untuk lebih intim dengan Dia, itu artinya memang betul-betul Anda dan saya dibawa untuk lebih mengenal hatinya. Bagi Anda yang ingin didoakan, taruh tanganmu di dada. Tutup matamu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan, aku ingin membangun keintiman dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Aku tahu beberapa kali Kau tegur aku lewat kejadian dalam keseharian. Dalam kejadian apapun yang ada di kantor, di sekolah, di organisasi, di gereja, dimanapun berada, Kau sudah tegur aku berkali-kali. Dan pagi ini aku paham, Kau hanya minta satu, semakin hari semakin intim dengan Roh Kudus-Mu. Kami serahkan hati kami Tuhan, bentuk hati ini. Ampuni kami kalau selama ini mengeraskan hati, gak peduli dengan teguran-Mu, gak peduli dengan ajakan sahabat-sahabat kami yang menuntun kami untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Pagi ini ajari kami punya hati yang mau melunak, yang mau lembut, yang mau tunduk pada otoritas-Mu. Bapak berkati semua sahabat GBI Lamber Tengah Raya. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menjadi kesaksian buat banyak orang. Jadi doa yang haru, perbuatan yang menyukakan hati-Mu. Dan suatu hari ini Tuhan, saat kami meninggalkan dunia ini, kami betul-betul punya ucapan syukur yang mendalam, kami pernah melayani Engkau Tuhan. Dan saat kami meninggal, kami tahu bahwa kami bersama dengan Engkau dalam kehidupan kekal. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa untuk anak cucu kami, berapapun banyaknya dan dalamnya Tuhan, Kau pegang mereka, ajari mereka untuk terus taat Tuhan, takut akan Engkau, dan terus punya hubungan yang semakin hari semakin intim dengan-Mu. Sebelum kita selesai program Selamat Pagi Sahabat ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkati dan dijawab segala pergumulanmu
Diberkati setiap langkahmu, kemanapun saudara dan saya keluar dan masuk, pergi dan pulang, mendapatkan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang percaya katakan dengan iman, amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Terus on fire dalam melayani Tuhan, karena melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Dan terus renungkan firman Tuhan, lakukan firman itu pagi, siang, dan malam. Sampai kapanpun saudara, Anda akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati. Muliakan namamu.